Ini kasihan mahasiswa kita yang sudah lebih dari katakanlah 4 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Mereka tuh udah susah. Ketika mereka membawa modul, mau ujian, susah masuknya, tapi gampang lupanya. Betul? Itu penyakit orang tua. Nah, ada suara terdengar, itu terekam semua. Nah, artinya nanti itu melakukan kecurangan. Curang dibantu ujiannya. Nah, ketika curang dibantu ujiannya, nanti di sebelah kanan atas, sebelah sini ada kotak 4, itu blinking, berkedip-kedip. Nah, artinya peserta ujian itu melakukan kecurangan pada saat ujian. Ketahuan oleh kita. Nanti protes, saya merasa bisa mengerjakan tapi kok hasilnya E. Nah, kita buka rekamannya. Dibuka rekamannya. Nah, Bu, ini gitu, seperti itu. Jadi walaupun ujiannya di rumah, tetap gitu, kalau kualitas kita pertahankan. Ini untuk memudahkan. Dan itu semuanya oleh kita bisa diberitahu nanti ketika mahasiswa itu masuk ke UT. Saya itu dulu sedih sekali ketika di masyarakat banyak ibu-ibu yang nangis, bapak yang nangis. Itu saya pernah kedatangan orang dari Puncak Jaya, Irian Jaya. Dia mau nyalon anggota DPRD, sarjananya belum lulus. Datang ke UT, protes, minta caranya bagaimana cara supaya diluluskan. Terus juga dari Bogor, benar. Banyak itu guru-guru dulu yang udah mau menjelang pensiun tapi tidak lulus dari UT. Bahkan ada seorang ibu-ibu dari Depok datang ke ruangan saya waktu itu menjadi wakil dekan 3 bagi mahasiswaan. Dia nangis berurai air mata karena tahun depan akan pensiun tapi dia belum lulus PGSD dari UT. Ceritanya dia itu baru pulang dari rumah sakit. Jadi di suatu ketika kepala sekolahnya itu datang ke kantor, namanya kantor KCD, kantor kepala cabang dinas, terus OPTD gitu ya. Nah, begitu pulang kepala sekolah menyampaikan kepada para guru di situ, sekarang guru-guru di sini harus S1. Nah, ibu itu belum S1 sementara yang lainnya sudah beres S1. Begitu mendengar itu, dia langsung pingsan. Karena pingsan dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, dia sehari-hari tidak berani di ruang guru. Dia mojok di ruang perpustakaan. Malu. Yang lainnya sudah pada lulus, dia sendiri tidak lulus. Udah 12 tahun tidak lulus dari UT. Coba ibu bayangkan, ketika ada ibu-ibu datang di depan kita, nangis berurai air mata dan minta diluluskan. Wakil dekan 3 juga manusia, punya hati, punya rasa, gitu kan. Ketika ada ibu-ibu menangis seperti itu, kan saya juga terenyuh, empati. Bagaimana caranya supaya ibu itu bisa lulus gitu kan? Betul. Itu nenek-nenek, ibu-ibu, apalagi kalau gadis yang muda belia. Saya tambah empati lagi gitu kan gitu. Iya. Kasihan, ingin menolong gitu kan. Kan orang yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan oleh yang di atas gitu kan. Berpikir keras gitu waktu itu. Akhirnya lahir ide itu. Memang kalau kita itikadnya baik, niatnya baik, Allah tuh memberikan jalan pada kita. Besoknya setelah malam kan saya merenung itu, bagaimana mencari solusi atas itu. Tapi juga saya juga bukan hanya itu saja, bukan menangis juga saja. Kadang-kadang saya dimarahin juga. Kan kalau bapak-bapak dari Pandeglang, daerah Banten, Bapak Ibu tahu Banten, Jawa Barat, itu kan orangnya keras-keras, jago silat, ilmu hitam, bawa pedang, bawa golok itu ke kantor, minta diluluskan. Udah 7 tahun tidak lulus dari UT PGSD. Saya itu sering dimarahi oleh para guru dulu ketika jadi wakil dekan 3 mengurusi mahasiswa UT waktu itu 650.000 dan 90%-nya adalah mahasiswa FKIP, umumnya para guru. Karena saking banyak gurunya, mahasiswanya, jadi banyak juga masalahnya. Dulu nilai ujian tidak keluar, modul tidak sampai, ujian sudah selesai, modulnya baru datang. Waduh, susah zaman dulu itu, susah sekali.
sehingga saya sering dimarahi oleh para mahasiswa, khususnya para guru. Kalau ibu-ibu tadi yang manusia air mata masih mending, tapi ketika ada bapak-bapak marah, bawa pedang, waduh, stres juga. Coba bayangkan kita sehari-hari di rumah dimarahi oleh pasangan kita, oleh suami kita, atau dimarahi oleh istri kita, kan stres juga kan, betul? Karena setiap hari dulu saya sering dimarahi oleh mahasiswa, maka saya menderita kebotakan di usia belia. Stres, jadi pindah ke bawah. Stres, dimarahi oleh mahasiswa, gitu kan? Pindah ke bawah. Nama saya Ojat Darojat. Kalau namanya diulang-ulang pasti itu Sunda asli. Teman-teman mengiranya orang Sunda kan? Salah. Saya itu Arab, turunan Arab. Anak rantau asli Bandung. Arab. Jadi Arab. Nah, teman-teman, itu saya itu sering dimarahi. Jadi saya menderita kebotakan di usia belia. Masih untung saya laku gitu. Ada perempuan yang mau sama saya. Nah, saya merenung-renung, akhirnya dibukakanlah pintu oleh yang di atas. Dan ketika itu masuk ke dalam relung hati saya sampaikan kepada dekan, dan itu dengan dekan besoknya sampaikan juga kepada rektor. Rektornya waktu masih Profesor M. Agus Suparman. Idenya itu begini, ini kasihan mahasiswa kita yang sudah lebih dari katakanlah 4 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Mereka itu udah susah. Ketika mereka membawa modul, mau ujian, susah masuknya, tapi gampang lupanya. Betul? Itu penyakit orang tua. Modul dibawa-bawa ke tempat tidur, gitu kan, untuk dibaca supaya masuk ke sini. Modul yang dibaca apaan, tapi yang masuk yang lain. Nah, di tempat tidur kan lain ceritanya. Itu melayani suami kan lebih wajib, hukumnya wajib. Kalau belajar kan ya bisa lulus kapan-kapan saja kan. Iya. Tapi ketika kita tidak melayani pasangan kita, bisa dilaknat gitu kan oleh malaikat 40 hari. Ya. Jangan sampai karena kuliah jadi sarjana di UT lepas suami kita, bahaya itu, nggak boleh. Nah, itulah penyakit orang tua. Tidak mungkin mereka di treatment sama dengan yang masih muda-muda, apalagi orang-orang yang sudah mau menjelang pensiun, boro-boro baca modul gitu kan. Di rumah juga masalah setumpuk gitu kan. Masalah anak perlu biaya untuk sekolah, suami, apalagi suami punya gebetan lain, repot itu gitu kan gitu. Utang numpuk lagi gitu kan. Banyak masalah di rumah. Boro-boro mereka bisa fokus belajar baca modul UT, mengerjakan tugas mata kuliah. Wah, itu mau ke nomor sekian. Apalagi kalau menjelang ujian akhir semester, mereka ujiannya masih tetap di ruang-ruang ujian, diawasi oleh pengawas ruang ujian. Susah mereka. Yang namanya orang tidak siap ujian akhir semester, pasti mereka selalu berupaya bagaimana caranya supaya lulus. Kalau perlu nyontek, yang nyontek gitu kan, minta tolong sama temennya, atau buka modul dan sebagainya. Kecurangan. Nah, kalau mereka sedang bulan puasa misalnya, kan puasanya batal gitu kan, dosa nyontek gitu kan misalnya. Jadi udah susah. Lebih baik, itu saya punya gagasan, lebih baik bagi mereka yang sudah lama kuliah di UT tapi tidak lulus, mereka kita lakukan aja program cuci gudang. Kaget kan, cuci gudang. Jadi pada tahun 2003 kita melaksanakan program cuci gudang. Mahasiswa UT yang sudah lama tidak lulus
mereka akan diberikan program studi gudang. Nah, program studi gudang itu begini, mereka registrasi mata kuliahnya, tetapi pada saat ujian akhir semester itu mereka tidak perlu mengikuti ujian akhir semester yang diawasi secara ketat di ruang ujian. Mereka cukup diberikan tugas, nah tugasnya dikerjakan di rumah, ya kan? Nah, itulah program cuci gudang. Coba di sini ada yang lulus lewat program cuci gudang? Nggak ada. Itu kalau yang teman-teman zaman dulu itu ada itu. Kalau pengurus pokjannya sudah lama itu tahu ini program ini. ALMS namanya. Ada program mahasiswa aktif lewat masa studi. Itu namanya. Grid seal atau program cuci gudang. Ya susah kalau udah tua itu kan. Jadi itulah. Nah, kalau sudah dikerjakan di rumah, yang mengerjakannya bisa dia sendiri, bisa suaminya, bisa Pak RT, Pak Lurah, gitu kan, anaknya, atau selingkuhannya. Ya. Oh, yang paling keras ketawanya itu pengalaman. Iya, nggak apa-apa, gitu kan. Yang penting lulus, gitu kan. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Oleh kita juga dimaklumi. Habis mau bagaimana lagi, gitu kan? Susah. Itu yang kita lakukan. Nah, nanti kalau di Ternate juga terulang pengalaman yang sama, akan diberlakukan program cuci gudang lagi. Sekarang juga sedang berlaku program cuci gudang. Semester ini saya minta kepada Direktur UT Ternate dan kawan-kawan, coba tolong diidentifikasi, dicari di lapangan, apakah masih ada mahasiswa UT yang sudah lama kuliah di UT tapi belum lulus. Mungkin juga tetangga ibu-ibu dan bapak-bapak punya tetangga yang kuliah di UT sudah lama lulus. Sekarang itu mulai semester ini ada program cuci gudang. Mereka kuliah lagi di UT, sudah 20 tahun tidak aktif misalnya, 15 tahun tidak aktif, mereka suruh aktif lagi di UT. Nanti kita berikan tugas dan dikerjakan di rumah. Nanti dibantu untuk dikerjakan tugasnya supaya lulus. Itu boleh itu sekarang. Itu ya, dikasih tahu mereka. Bapak udah disampaikan program ini kan ke teman-teman? Itu ada sekarang pada semester ini ada 20 ribuan mahasiswa yang sedang aktif mengikuti program cuci gudang. Kasihan mereka ingin jadi sarjana. Kan lumayan ada DRA, DRS-nya gitu kan, atau ada SP-nya dan sebagainya gitu kan. Siapa tahu nanti nilainya jadi bertambah di depan mertua kan. Itu yang kita lakukan. Bapak sekalian, pada kesempatan ini tentu banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya agak terbatas. Saya ingin menutup aja dengan satu terobosan penting, hal penting yang mungkin harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di usia UT yang sekarang ke-40, pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu, UT sekarang telah beralih status menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jadi perguruan tinggi negeri di tanah air ini kan banyak. Itu dibagi dalam 3 kategori. Ada perguruan tinggi negeri satker biasa, ini yang kecil-kecil biasanya nih, yang PTNB, perguruan tinggi baru gitu. Ada perguruan tinggi kelas menengah, itu yang PTN PKBLU, perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum, itu yang kelas menengah. Jumlahnya sekarang 35 PTN. Yang satker yang biasa yang paling banyak itu. Nah, ada yang perguruan tinggi negeri papan atas, namanya PTNBH, perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Nah, UT sekarang alhamdulillah sudah boleh memakai BH. Tepuk tangan untuk UT. Artinya UT sudah dewasa, udah boleh kawin, udah ada air susunya. Iya, sekarang UT sudah dewasa, sudah 40 tahun. Nah, makanya nanti kita mau PKS MOU di sini gitu ya. Nah, MOU itu kan kawin, itu wedding ceremony. Nah, udah 40 tahun. Padahal ibu kita, ibu kandung UT itu, Bapak Ibu sekalian, kalau tahu sejarahnya adalah IKIP Jakarta, UNJ. Dulu itu tahun 84 UT itu lahir dari rahim UNJ.
Jadi UNJ itu jenis kelaminnya perempuan. Jangan dikasih tahu sama Prof Komar ya, malu saya. Rektornya UNJ sekarang. Itulah rahim kita. Ibunya awet muda, belum jadi PTNBH. Anaknya sekarang udah cepet dewasa, udah ada mimiknya, udah boleh pakai BH. Gitu. Alhamdulillah. Jadi UT itu hebat. Kenapa cepat pakai BH di susunya? Karena UT itu tumbuh bagaikan bayi bongsor. Bayi bongsor walaupun usia masih muda, tetapi maksudnya banyak. Jadi UT maksudnya besar dan tersebar. Memang kita bukan perguruan tinggi negeri nomor 1, tapi UT merupakan perguruan tinggi terbesar di tanah air ini. Nah, Bapak sekalian, jadi UT merupakan perguruan tinggi papan atas. Baru ada 21 PTN di tanah air ini. Di dalamnya ada seperti contohnya ya. Mohon maaf disebutkan. Ada UI, ada ITB, ada UGM, ada UNER, ITS, IPB, UPI. Termasuk di sini baru ada di sebagian timur baru ada Unhas 1. UNM belum. Unhair belum juga. Jadi UT merupakan perguruan tinggi negeri papan atas 21. Jangan khawatir, ijazah UT berlaku. Sifil efek ijazah UT sama dengan sifil efek dari ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi lainnya. Bahkan dalam kasus tertentu ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri tidak berlaku untuk persamaan. Misalnya ada PNS gitu ya. Ada kasus nih, kasus yang penting. Ada PNS Pemda di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dia mengambil program S1 di Unmul, di Mula Warman, di Samarinda. Jaraknya kan jauh tuh dari Nunukan ke Samarinda. Ketika mereka beres, ijazahnya tidak bisa diperlakukan untuk persamaan. Karena melanggar, karena tidak punya Unmul tidak punya izin untuk menjalankan pendidikan jarak jauh. Kan kasihan, akhirnya mereka kembali kuliah di UT. Jadi hati-hati Bapak sekalian, saya juga tahu dulu di sini banyak perguruan tinggi negeri atau swasta di tempat lain yang menyelenggarakan PJJ, tapi itu bukan PJJ, itu adalah kelas jauh. Kelas jauh. Kalau yang halal itu adalah jarak jauh seperti UT. Yang haram itu adalah yang kelas jauh. Itu Bapak Ibu coba sekarang keluarkan HP-nya, keluarkan HP, terus di Google. Buka Google Bapak sekalian, buka Google. Ya. Udah buka Google? Coba ketik di situ larangan keras dari Dirjen Dikti, larangan kelas jauh. Larangan kelas jauh. Larangan kelas jauh. Nah, ini kan banyak sekali. Mengapa kelas jauh harus dilarang? Diktis Kemenag. Larangan pendidikan jauh tanpa izin. Surat edaran Pemda dijadikan nomor sekian itu banyak itu Bu. Larangan pendidikan kelas jauh banyak sekali itu kan. Surat edaran Pemda dijadikan nomor 2 tahun sekian. Dukung larangan kelas jauh banyak. Hati-hati jangan ketipu. Teman-teman Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Nanti kalau ada yang melaporkan dari masyarakat itu adalah praktek yang haram, itu tidak berlaku ijazahnya. Hati-hati. Karena banyak kasus-kasus yang seperti ini. Perguruan tinggi baik negeri swasta ada yang secara terang-terangan membuka kelas jauh, tapi tidak yang melaporkan. Ada juga yang secara diam-diam. Gitu. Kalau dilaporkan, ada kasus kejadian perguruan tinggi negeri di Sumatera dilaporkan nyampe ke Dikti, akhirnya mahasiswanya oleh tidak diakui, terus berikutnya usulan jabatan usaha dosennya dibekukan dan hibah dan didinya juga diberhentikan. Ini kasihan tuh mahasiswanya yang jadi korban. Mereka menderita, udah keluar banyak uang, menjual sawah, kambing, mertua dijual Pak.
ijazahnya tidak berlaku untuk persamaan. Kan kasihan. Hati-hati memilih perguruan tinggi. Yang jelas UT. UT bisa dari mana saja gitu kan. Dan itu yang diperlukan hanya UT. Single mode distance teaching yang bisa di Indonesia hanya UT. Hati-hati. Dulu saya pernah ke sini di Tidore, di Indonesiana, saya pernah ke sana. Ada mahasiswa di 2 PGC UT. Ternyata di kelas yang lain adalah merupakan kelas jauh dari perguruan tinggi di Manado. Tapi ketahuan, hanya dilaporkan. Bukan saya yang melaporkan, saya nggak mau, masyarakat. Jadi harus hati-hati, gitu ya, yang gitu-gitu. Udah biayanya sudah memang di tempat mereka itu nilainya murah, nilainya gampang, bisa lulus dalam waktu sekian tahun, bisa beres tuh S1-nya tempat mereka. Itu memang betul. Prakteknya banyak yang seperti itu. Sedangkan di UT gampang masuknya, susah keluar. Nah itu dulu, kalau sekarang enggak, Bapak sekalian. Ya sekarang itu gampang masuknya, gampang juga keluarnya. Karena sekarang ketika UT, masuk UT yang baru masuk ke UT, mereka ikutan OSMB. Setelah OSMB kita ada yang namanya workshop keterampilan belajar jarak jauh. Itu di situ belajar tentang strategi kuliah di UT itu seperti apa. Setelah itu nanti ada workshop mengerjakan tugas mata kuliah, diberitahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Nanti menjelang ujian oleh kita juga diberitahu bagaimana cara melaksanakan ujian akhir semester. Trik-triknya itu kita ajarkan. Jadi ada workshop yang kita berikan untuk semakin menumbuhkan mahasiswa UT menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh. Layanan itu kita berikan kepada mereka sehingga IPK mahasiswa UT yang sekarang itu bagus-bagus, rata-rata di atas 3. Lihat sekarang seperti itu. Oleh kita didorong supaya bagus. Kalau dulu mah kan beda. Sebelum banyak teknologi, mau belajar modulnya nggak ada, gitu kan? Mau tutornya nggak datang. Belajar dari modul malas. Kadang-kadang modulnya tidak dibawa, gitu kan? Sekarang kan ada modul digital. Jadi sekarang tuh kalau ada masalah tinggal posting aja gitu kan di WA group gitu kan. Nanti ada direspon oleh temannya yang lain. Interaksi dengan tutor sekarang lebih intensif. Karena bisa interaksi kapan saja, 24 jam. Karena ada WA-nya. Tutornya bisa, dulu kan susah. Dulu itu tidak ada teknologi yang seperti ini. Jadi sekarang di zaman teknologi revolusi 4.0, kita itu lebih mudah hidup ini. Jadi, Bapak sekalian, melalui forum ini saya ingin meyakinkan bahwa pertama sekarang UT sudah PTNBH. Jadi perguruan tinggi papan atas. Buktinya kemarin lulusan UT semakin bagus. Pada tahun 2019 ketika pemerintah merekrut CPNS, pemerintah, Bapak Ibu coba keluarkan lagi ininya. Ini pengumuman viral dari pemerintah, dari BAKN, Badan Nasional Kepegawaian Negara. Kalau Bapak Ibu di sini ketik perguruan tinggi yang paling banyak mencetak CPNS, perguruan tinggi yang paling banyak diterima CPNS itu UT, perguruan tinggi CPNS. Nah, nih kan di sini ada. Saya ngetik aja di Google itu perguruan tinggi yang paling banyak CPNS. Nomor 1 Universitas Terbuka dengan 9.436. Ya, tepuk tangan untuk UT. Yang lolos CPNS yang paling banyak diterima ketika mereka harus melakukan seleksi, ternyata yang paling banyak diterima lulusan UT. Urutan keduanya Universitas Gajah Mada UGM dengan 3.452. Ada tuh di Google, saya Google. Ini 3.000-an, kita 9.000, 3 kali lipat dari mereka. Terus yang nomor 3 Universitas Pendidikan Indonesia juga 3.000-an. Urutan keempat 11 Maret, Universitas 11 Maret. Urutan kelima Universitas Negeri Semarang. Urutan keenam Universitas Negeri Yogyakarta. Ada semua di sini, silakan. UT nomor 1. Kalau UT kualitasnya tidak bagus, tidak mungkin mereka bisa lolos seleksi CPNS kan? Betul?
Jadi lulusan UT saat ini mereka kualitas sudah sangat bagus. Kenapa? Di UT itu sudah terbiasa sekarang belajar secara online. Udah biasa tempat kita. Tuh web, teman-teman sudah biasa webinar, gitu kan? Mengerjakan tes, ujian secara online, ujian online kita juga melakukan. Teman-teman biasa. Pilihan mau ujian secara terbuka atau ujian secara online, itu pilihan. Jadi lulusan UT sekarang luar biasa. Dan UT sekarang dijadikan strategic player, sangat penting di kementerian. Bahkan Bapak Menteri menyampaikan supaya UT bisa membantu pemerintah meningkatkan angka partisipasi kasar apa yang meningkat tinggi dari 34 menjadi 40%. UT yang jadi taruhannya, karena UT paling banyak mahasiswanya. Kemarin Pak Direktur Kelembagaan Pak Lukman menyampaikan bahwa 20% dari angka APK disupport, didukung oleh UT. Gitu. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada teman-teman di Ternate, sekarang di Ternate sudah ada UT, perguruan tinggi negeri yang biayanya sangat terjangkau dan belajarnya sangat fleksibel. Ijazahnya berlaku untuk apa saja, untuk melamar juga boleh. Jadi jangan khawatir, tidak pernah ijazah UT ditolak untuk melamar pekerjaan. Atau mau sekolah ke S2 di luar negeri, ada masalah. Gitu ya. Disadarkan dikasih mereka supaya mereka tahu dan mau menyekolah anaknya. Ini anak itu kan investasi masa datang. Bagus sekalian, kalau saya boleh menambahkan, saya itu orang yang sangat miskin, orang tua saya. Ayah saya seorang kuli kayu di Klender, Jakarta. Bikin meja, bikin kursi, tukang serut gitu ya. Ayah saya dia kalau malam-malam itu tidurnya itu beralaskan serutan kayu, dibuntel pakai sarung, dijadikan sebagai bantal. Ibu saya juga buruh tani di kampung, tidak punya punya sawah sepetak warisan gitu, tapi mana cukup untuk mencukupi kakak saya dan saya tiga anaknya, gitu ya. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana di lereng Gunung Tampomas, di daerah dari Bandung itu ke arah Utan Lagi, kira-kira 60 km, berbatasan dengan Indramayu, di orang kampung pinggir gunung. Tapi di tengah-tengah kemiskinan itu orang tua saya, ayah saya bertekad, saya harus menyekolah kamu, sebab saya tidak bisa mewariskan tanah atau harta benda yang lain gitu kan, tapi saya hanya ingin mewariskan pendidikan semampunya saya. Sekarang kamu kuliah, kalau mampunya saya misalnya sampai tingkat 2, ya sudah berhenti sampai tingkat 2. Kalau bisa berhenti sampai tingkat 1, ya udah tingkat 1 aja. Nah sampai alhamdulillah orang tua saya bisa membiayai saya sampai dengan tamat kuliah. Alhamdulillah juga dibantu oleh beasiswa, karena waktu mahasiswa dibantu ada beasiswa Super Smart saat itu, waktu SMA juga dibantu dan bisa selesai. Tapi jujur saya juga harus mengatakan, saya tidak punya pakaian yang banyak untuk kuliah, tidak punya tas untuk kuliah, sepatu sudah rombeng gitu kan, sepatu warna hitam ujungnya itu sudah berwarna putih, nggak punya uang untuk beli sepatu. Dari keluarga yang sangat sederhana, nggak ada istilah untuk malam mingguan jajan dengan teman-teman, nggak ada. Ya udah, tapi itu mungkin hikmahnya, karena tidak sempat bermalam mingguan, tidak pernah sempat jalan kemana, ya udah ke buku aja. Tapi yang selalu saya lakukan adalah yang penting saya punya uang untuk beli buku, karena di situ sumber ilmunya. Kadang-kadang saya di perpustakaan. Nah, ternyata orang tua yang miskin pun, yang sederhana gitu kan, ketika punya itikat yang kuat bisa. Dan alhamdulillah saya dengan kerja keras dari orang tua saya punya kesempatan gitu, akhirnya bisa sekolah diploma 4, S2 dari Bank Dunia, S3 dari Bank Dunia di luar gitu kan, dan akhirnya sekarang diberi amanah sebagai pimpinan di UT. Nah mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan jika juga ada keluarga kita dari Ternate yang kira-kira backgroundnya sama dengan saya, dari keluarga yang tidak mampu, maka untuk bangkit di masa depan, mengangkat harkat dan martabat orang tua adalah melalui pendidikan.
Insya Allah itu investasi untuk anak-anak kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau kata Bapak Jadi MJ, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kata lukai hati, kemana obat hendak dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.